Baik, terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir. Di sini ada Masjid Baitur Rahman atau Om Adi Habib Fuadi, ada Ustadz Abdul Hisham, ada Eyang Hayatun, dan ada pengguna Samsung. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Ramadan bersama Rasulullah. Selamat menyimak, dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi berbagai petunjuk, dan juga merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudara-saudara peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bertemu, dan karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, maka tema Sirah Nabawiyah pada petang hari ini adalah tentang Ramadan. Bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Karena semestinya kita sebagai pengikut Rasulullah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini harus selalu berpatokan kepada sunnah-sunnah yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Izinkan saya untuk share screen di sini. Selamat datang, ini ada Ibu Ucu ya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sidomukti. Ada Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain ini yang IKPM ya, atau Zulkarnain yang mana ya, tidak apa-apa. Ada Om Sisam, ada Eyang Hayatun, ya. Ada Ustadz Ade Hamid. Ya, izinkan saya untuk share screen saat ini. Oke. Ya, Ramadan bersama Rasulullah. Sebelum Ramadan tiba, ya tentu saja Rasulullah mengadakan persiapan, persiapan jasmani dan juga persiapan rohani. Di antara yang beliau lakukan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, kita sudah tinggal 1 hari lagi. Memperbanyak puasa sunnah ini adalah melengkapi semua puasa sunnah. Ya. Rasulullah ini senantiasa berusaha agar selalu berpuasa di bulan di hari Senin dan hari Kamis, karena di hari Senin dan hari Kamis dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah menurunkan keberkahan. Maka Rasulullah pun ingin agar di saat Allah menurunkan keberkahan itu dia dalam keadaan berpuasa.
diharapkan puasanya itu akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian ditambah dengan pertengahan bulan, ya, ketika kalender menunjukkan tanggal 13, 14, dan 15. Ayamul Bait, ketika bulan sedang berada dalam purnama, ya, sedang berwarna putih cahayanya, sehingga disebut Ayamul Bait, hari-hari putih. Nah, di situ Rasulullah berpuasa 3 hari. Nah, kalau setiap pekan beliau berpuasa 2 hari, Senin dan Kamis, padahal dalam satu bulan ada 4 pekan, berarti 8 hari, ditambah dengan 3 hari, maka 11 hari dalam bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya. Dan kita pun dianjurkan untuk selalu melaksanakan ibadah puasa sunnah, apalagi menjelang Ramadan. Nah, kini Ramadan sudah tinggal 1 hari, ya maka kita harus menyiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian memperhatikan awal bulan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya adalah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fafturu fa in humma 'alaikum fasumu 30 yauman." Apabila kalian melihat adanya hilal bulan Sabi di awal Ramadan, maka puasalah, dan apabila kalian melihat hilal di bulan Syawal atau akhir Ramadan, maka berbukalah. Berarti kamu sudah memasuki Idul Fitri. Dan apabila tertutup awan, maka berpuasalah 30 hari. Nah, ini adalah bunyi hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah tentang penentuan awal bulan, yaitu dengan patokan pada hilal. Pada saat itu, untuk melihat hilal, ya dilakukan dengan mata telanjang. Karena kita tahu bahwa padang pasir itu adalah sebuah areal lanskap yang sangat luas, membentang, tidak ada penghalang apapun ya di daerah padang pasir itu, ya tumbuh-tumbuhan sangat jarang, maka hilal itu akan selalu tampak ya walaupun hanya sekilas dan bentuknya pun sangat tipis, namun orang dapat memandangnya karena keadaan langit di daerah Arab sana itu tidak, ya jarang berawan, ya jadi sangat jarang sekali berawan, langit itu bersih semuanya. Jadi kemungkinan bulan Sabit tertutup awan itu sangat jarang terjadi. Nah, jadi untuk melihat dengan mata telanjang itu sangat dimungkinkan. Nah, sementara jika kita kembali ke negeri kita, daerah tropis, sering terjadi musim hujan, ya antara musim hujan dan musim kemarau jaraknya sama 6 bulan, dan banyak sekali penumpukan awan. Artinya langit acap kali tertutup dengan awan. Ya, seperti saat ini sering sekali mendung sehingga kita tidak dapat melihat bulan. Nah, maka untuk menentukannya tentu saja tidak dapat lagi dengan mata telanjang, ya, melainkan harus dengan alat, teropong, ataupun dengan perhitungan astronomi, dengan ilmu. Nah, jadi saat ini maka kita umat Islam mengartikan ro'aitum, di sini melihat itu bukan ro'yu bil ain, tidak melihat dengan ru'yah bil ain, tidak dengan mata, tapi dengan ru'yah bil ilmi, melainkan melihat dengan ilmu. Nah, jadi ro'aitum di sini melihat itu bukan ro'yu bil ain, tidak melihat dengan mata, tapi dengan ru'yah bil ain, tidak dengan mata, tapi dengan ru'yah bil ilmi, melainkan melihat dengan ilmu. Nah, jadi ro'aitum di sini melihat itu bukan ro'yu bil ain, tidak melihat dengan mata, tapi dengan ru'yah bil ilmi, melainkan melihat dengan
dengan teknologi juga, bantuan teknologi berupa teropong. Nah, inilah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, dan di antaranya adalah warga Muhammadiyah. Mereka mengartikan hadis ini ya tidak secara letterlock ya, melainkan juga dengan menganalisanya dengan ilmu pengetahuan. Jadi secara bayani, kemudian secara burhani. Kemudian juga penerapannya harus secara irfani, dan kita juga menerapkannya tidak dengan klaim bahwa kita ini adalah yang paling benar, ya, bahwa ya inilah saat ini yang memungkinkan kita untuk dapat menuntun kita kepada pengetahuan tentang awal bulan baru. Nah, itu adalah dengan metode perhitungan ilmu pengetahuan atau hisab. Litabtahu adadas sinina wal hisab, ya. Jadi agar kamu dapat mengetahui jumlah hari dalam setahun dan agar kamu mengetahui perhitungan. Baik. Nah, di sini famang syahida minkum syahru falyasum. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, barang siapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, syahida itu menyaksikan, bisa juga dikatakan menyaksikan. Dan di sini diartikan, ya sudah ada tafsir ya dalam penerjemahannya, barang siapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Jadi kalau kamu yakin kamu sudah masuk ke bulan baru, maka berpuasalah. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu saja ya bagi kita yang berkeyakinan bahwa secara indrawi, secara penglihatan dengan mata telanjang itu banyak kelemahannya, terutama jika langit berawan atau berkabut, ya tentu saja sangat sulit untuk melihat hilal. Bahkan ya kalaupun tidak berkabut, tapi jika hilal itu berumur 2 derajat, maka itu pun sangat tidak mungkin ya untuk bisa dilihat karena masih di bawah ufuk ya, atau ya sejajar dengan ufuk. Nah, jadi sangat sulit sekali untuk dilihat dengan mata telanjang, ya, kecuali dengan alat. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu acap kali dalam fenomena alam ini melihat hilal, ya. Rasulullah itu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, munculkanlah hilal itu pada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan kepasrahan, Islam, ya, kedamaian, dan membawa taufik kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhai. Rabb kami, Tuhan kami dan Tuhan kamu, wahai bulan, adalah Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya, dalam hadisnya nomor 888. Wah, bagus sekali nomornya ini, 888. Ini nomor cantik. Nah, Rasulullah memang setiap kali melihat atau menyaksikan atau mengalami fenomena alam ya, seperti hujan deras atau ya umpamanya waktu-waktu sholat ya, waktu syuruk, waktu huruf ya, itu Rasulullah selalu menandainya dengan sholat ya. Setiap kali pergantian waktu Rasulullah melakukan sholat dan berdoa. Waktu asar ya, kemudian zuhur ketika matahari sudah condong dari
tengah-tengah di atas kepala kita, maka Rasulullah pun melaksanakan sholat. Demikian juga ketika malam sudah beranjak gelap, Rasulullah pun melaksanakan sholat. Demikian juga ketika hampir terbit fajar, maka Rasulullah pun melaksanakan sholat dan menganjurkannya untuk diikuti oleh umatnya. Jadi sholat-sholat itu mengikuti pergantian waktu. Dan Rasulullah juga menganjurkan setiap kali ada fenomena alam, ya, ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah, kemudian bersedekah, bertasbih kepada Allah. Nah, demikian juga jika ada fenomena alam yang lain, ya, seperti ya gempa bumi dan lain sebagainya, atau hanya bumi bergerak, ya, walaupun tidak menimpakan kerusakan atau korban jiwa, tetap itu perlu dalam keadaan semacam itu, ya, kita ini berdoa kepada Allah dan sholat 2 rakaat. Nah, demikian pula Rasulullah ketika melihat hilal awal bulan, maka beliau pun berdoa agar kedatangan bulan baru itu maka akan membawa keamanan dan juga menambah keimanan, kemudian selalu selamat dan selalu damai. Islam itu sendiri artinya keselamatan, kedamaian, ya, kepasrahan pada Allah, membawa petunjuk kepada apa yang kau cintai dan engkau ridhoi. Dan bahwa Tuhan seluruh makhluk itu adalah Allah. Ini doanya sangat bagus, ya. Nah, jadi Rasulullah ini memang sangat dekat dengan alam. Beliau tinggal ya sejak masa kecil itu selalu dekat dengan alam, ya. Dan kehidupan di padang pasir yang sangat luas, ya, sepi, apalagi di tengah masyarakat ya masyarakat Baduy atau masyarakat Arab yang berada di pegunungan, kesendirian itu sangat terasa. Sehingga di dalam keadaan semacam itu maka adanya perasaan kecil bahwa ada sebuah kekuatan yang maha besar itu sangat terasa. Maka tidak heran jika banyak para nabi itu yang lahir itu di tengah padang pasir di wilayah Timur Tengah sana. Ya, karena perasaan kesendirian, ya, itu menjadikan seorang itu ingat akan Allah, akan Sang Pencipta. Nah, maka dalam agama kita ada anjuran agar kita ini bangun tengah malam. Karena di saat orang tertidur, ketika keadaan sedang sepi, kita merasakan kesendirian, maka kita ingin mendapatkan sesuatu yang dapat menjadikan hati kita ini tidak lagi kesepian, yaitu Allah. Nah, di saat itulah maka kedekatan kita dengan Sang Pencipta itu menjadi sangat terasa. Nah, itulah pentingnya kita ini melaksanakan ibadah di tengah malam. Di saat sangat hening, ya, di saat semua orang tertidur, kita bangun. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah juga setiap harinya itu berada di tengah lautan padang pasir yang luas, sehingga kesendirian itu sangat terasa, keheningan, ya, itu sangat terasa. Kemudian, nah, bagaimana ketika Rasulullah berpuasa itu? Umpamanya ketika berbuka, ya, Rasulullah selalu menyegerakan berbuka. Ya, ta'jil. Ta'jil itu dari kata-kata ajala yu'ajjilu, artinya menyegerakan, ya.
Jadi takjil itu artinya bukan snack ya, bukan makanan kecil atau kolak. Ada juga yang mengatakan bahwa takjil itu kolak gitu, dalam bahasa Indonesia. Nah, takjil itu bahasa Arab. Tidak ya, itu menyegerakan. Orang-orang Arab sendiri, orang Mesir ketika berada di Indonesia, kemudian ayo kita cari takjil ya. Oh, itu mereka bingung gitu loh, apa itu takjil ya? Karena takjil itu artinya menyegerakan itu. Ayo kita cari menyegerakan itu apa? Nah, maksudnya menyegerakan untuk berbuka ya. Di sini dalam sebuah hadis, yaqulullahu azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling aku cintai dari hambaku adalah yang paling segera berbuka puasa. Maka setiap kali kita mendengar azan maghrib di bulan puasa, di bulan Ramadan, bersegeralah untuk berbuka. Ya, tidak lantas menunda, merasa bahwa kalau puasanya itu diperpanjang itu maka akan lebih afdol. Oh tidak ya, karena masa puasa itu sudah habis. Yang dianjurkan adalah segera berbuka. Maka ketika periode puasa ini sudah tidak ada, kalau orang tetap berpuasa, nah ini malah justru dianggap tidak bersyukur atas rahmat Allah. Ya. Saya dengar banyak orang yang ketika sudah adzan itu sudah terdengar, tidak bersegera untuk minum atau makan makanan kecil, ya, pembasah tenggorokan, bahkan tetap berpuasa 1 jam, baru kemudian ia berpuasa. Karena menganggap bahwa dengan memperpanjang masa puasa itu, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Nah ini tentu saja keliru ya. Rasulullah justru menganjurkan kepada umatnya untuk bersegera berbuka. Rasulullah pun menunjukkan itu, memberikan contoh bahwa beliau pun selalu segera berbuka. Nah, dengan apa Rasulullah berbuka puasa? Nah, menu berbuka Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ya dari sahabat Anas bin Malik, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala rutubatin fa illam takun rutubatun fatumairat fa illam takun tumairat hasawatin mimma'in. Dari Anas bin Malik dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat maghrib ya, dengan rutob atau kurma basah. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal. Nah, di sini dilihat ya Rasulullah itu selalu berbuka puasa dengan buah-buahan. Rutob, kurma basah yang dimaksud adalah ya karena buah yang sangat mudah didapat di daerah padang pasir itu adalah kurma, maka Rasulullah mengkonsumsi kurma yang masih ranum ya, masih segar itu, karena mengandung air. Maka di sini ya kita pun perlu mencontoh Rasulullah, dan itu yang lebih baik ya, ketika perut kita sedang kosong, sebaiknya sebelum kita makan makanan apapun, dahului dengan makan buah. Alhamdulillah buah-buahan di daerah tropis ini kebanyakan mengandung air ya. Semangka, pepaya, apalagi itu kan, mangga, kelengkeng, rambutan, ya, semua mengandung air. Nah, ini bisa dipakai untuk mengawali buka puasa. Nah, bahkan korma yang sampai kepada kita ini kan korma kering ya.
Nah, itu Rasulullah konsumsi, beliau makan itu jika tidak ada buah-buahan basah. Dan sementara kita di sini ya langsung makan korma kering ya, karena memang cara menikmati korma di negeri kita ya selalu korma yang sudah dikeringkan, karena korma yang segar sangat jarang bisa didapat di tanah air. Ya. Nah, jika tidak ada rotab, maka beliau berbuka dengan tamar, korma kering, tamara. Nah, jadi kalau ada orang, ada biasanya anak perempuan ya, namanya Tamara, nah ini sebetulnya ini artinya kurma, ya, tamara. Nah, tamar. Nah, jika tidak ada tamar, maka beliau ya berbuka puasa dengan seteguk air. Ya, kalau nggak ada makanan, ya Rasulullah sebetulnya banyak ya stok makanan di rumah beliau, tapi beliau selalu membagi-bagikannya kepada fakir miskin dan terutama kepada orang-orang yang tinggal di suf, di zawiyah, di pojok masjid. Nah, di sana ada sekitar 40 orang tinggal di sana ya, berasal dari ada yang dari ya daerah-daerah Arab sekitar Mekah ya, ada yang dari daerah Irak, dari Yaman, dari Syam, ada juga yang dari Afrika. Mereka ingin mendengarkan pelajaran agama dari Rasulullah. Namun mereka tidak memiliki sanak famili, tidak memiliki tempat tinggal, dan bekal mereka pun sudah habis sehingga mereka ditampung oleh Rasulullah di masjid. Nah, siapa yang memberi mereka makanan? Ya Rasulullah. Para istri beliau pun selalu memasakkan makanan buat mereka. Sementara acap kali jatah makanan buat Rasulullah sampai habis, tidak ada. Jadi Rasulullah acap kali tidak ada makanan di rumahnya karena diberikan ya, untuk orang-orang yang berada di suf itu, yang berada di zawiyah, di sudut masjid. Nah, inilah kebaikan hati Rasulullah dan kesederhanaan beliau. Beliau betul-betul seorang pemimpin yang ya, lebih baik dia itu lapar, tapi yang penting rakyatnya itu tidak merasakan lapar, harus makan. Jadi dia itu baru makan setelah seluruh rakyatnya itu makan. Nah, itulah pemimpin sejati. Sementara di sini kita pemimpin yang ya justru mendapatkan pajak dari rakyat, rakyatnya yang bayar pajak justru hidupnya sulit, sementara para pejabatnya justru bermewah-mewahan, ya, flexing, ya. Para istrinya itu pamer tas, pamer perhiasan, pamer jalan-jalan ke luar negeri, pamer pakaian mewah, pamer mobil mahal, rumah mewah, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan merupakan karakter yang baik dan sama sekali bukan karakter pemimpin yang Pancasilais. Ya. Oke. Nah, kemudian ya Nabi usai berbuka puasa ya, setelah beliau itu meminum seteguk air ataupun makan rutop ya, karena sudah segar ya, kemudian kerongkongan ini menjadi basah, maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah. Jadi ketika kita makan itu kita cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru setelah menelan satu potong semangka, kita kemudian mengucap doa ini. Allahumma dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab.
Nah, kemudian ya. Kebiasaan Rasulullah yang sangat baik adalah mengakhirkan bersahur. Jadi sahur itu bukan, justru banyak sekali orang yang sahur jam 3 malam sudah makan sahur, ya. Atau ya makan sahur jam 12 karena dia melek, kemudian langsung tidur hingga sampai subuh gitu. Nah, tidak. Jadi menjelang imsak ya sekitar 15 menit ya menjelang imsak. Jadi kalau umpamanya imsak kita ini pukul berapa? Pukul 4 lebih 40 menit ya. Maka ya kita sekitar pukul 4 lewat 25 kita bangun untuk makan sahur. Itu sudah cukup ya. Jadi harus di injury time menjelang subuh. Jangan terlalu awal ya. Karena kita tentu saja butuh nutrisi yang baik, butuh tenaga pula untuk menghadapi hari-hari. Karena walaupun kita berpuasa, kita tetap harus bekerja ya. Dan tidak ada alasan umpamanya kita ini tidak semangat bekerja dengan alasan wah saya sedang puasa. Oh, itu tidak bisa ya. Karena kita lihat para pemain sepak bola di IPL ya, English Premier League itu sendiri juga banyak pemainnya yang bermain sepak bola tapi tetap berpuasa ya, walaupun mereka bisa saja tidak berpuasa dan bisa menggantinya di lain hari. Tapi banyak kayak seperti Sadio Mane bintang Liverpool atau Muhammad Salah, mereka memilih untuk tetap berpuasa dan mereka tidak ada perbedaan antara mereka berpuasa ataupun tidak ya. Stamina mereka tetap terjaga karena mereka memang orang-orang yang menjaga kebugaran tubuh ya dan nutrisinya sangat terjaga. Maka walaupun tetap berpuasa, lari mereka tetap kencang ya dan tetap konsentrasi, tetap fokus, walaupun tenaga yang dikeluarkan juga cukup banyak, ya, karena mereka adalah pemain-pemain sepak bola yang sangat profesional. Nah, di sini dikatakan an Anas bin Malik, ya, sekali lagi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah penulis wahyu-wahyu Rasulullah, bisa dikatakan sekretaris Rasulullah radhiyallahu anhu, qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Qala Anas, qultu li Zaid kam kana bainal adzan was sahur? Qala qadra 50 ayah. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Sabit, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami salat subuh. Kemudian Anas berkata kepada Zaid, berapa lama waktu antara azan subuh dan makan sahur? Zaid menjawab, sekitar 50 ayat. Ini susah sekali ini, menentukan 50 ayat ya. Ya, kira-kira berapa menit kita membaca, lama yang kita butuhkan untuk membaca 50 ayat. 50 ayat, umpamanya di sini ada mushaf ya, ada Al-Quran, 50 ayat. Nah, ini ada Al-Quran ya. 50 karena ada ayat, ada yang satu baris itu satu ayat, ada yang satu ayat tuh ada 5 baris juga ada ya. Jadi belum tentu ya. Pokoknya dari ayat 50 ini ya sampai ayat 100 ya. Ini berapa? 85. Ya, tidak terlalu lama ya, sekitar 10 menit lah ya. Sekitar 10 menit. Jadi
Ini kalau kita membacanya secara murotal ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya, sekitar 10 menit ya, sekitar 50 ayat. Silakan para pendengar ya, para peserta kajian untuk mengecek ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Kalau ayatnya seperti surat Waqiah itu pendek-pendek, ya, sangat pendek-pendek. Namun seperti surat Al-An'am, ya, surat Al-Maidah, surat Taubah itu rata-rata panjang. Surat Taubah itu satu ayat saja bisa 4 baris. Nah, itu. Jadi kalau 50 ayat bisa 200 baris. 200 baris kalau satu halaman itu ada 15 baris, berarti dibutuhkan berapa? Ya, sekitar 12 halaman ya, 6 lembar. 6 lembar. Ya, kira-kira betul ya, kira-kira sekitar 10 atau 15 menit. Ya, ukuran orang dahulu seperti itu ya, karena belum ada jam pada waktu. Sudah ada ya, jam sudah ada. Bangsa Mesir sudah menemukan alat pengukur waktu, tapi tentu saja saat itu masih dianggap teknologi yang sangat mewah dan mahal dan belum memasyarakat. Bangsa Cina juga sudah menemukan cara untuk mengukur waktu bulan. Namun di masa Rasulullah belum ditemukan alat tersebut. Lalu amal apa saja yang biasa dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan? Ya, Rasulullah itu banyak memperbanyak sholat sunnah. Jadi di bulan Ramadan ini Rasulullah selalu memperbanyak sholat. Ya, di hari-hari selain Ramadan pun Rasulullah juga memperbanyak sholat sunnah ya. Nah, jadi kita tetap mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan jangan sampai ya kita upayakan, namanya juga sunnah ya, bukan sesuatu kewajiban, tapi kita perlu memperbanyak sunnah dan tidak boleh, kita tidak diperkenankan untuk menyepelekan yang sunnah, karena kalau kita menyepelekan yang sunnah kita akan cenderung menyepelekan yang wajib. Jadi apa yang pernah dilakukan Rasulullah sebagai contoh dalam beribadah, seyogianya kita ikuti pula. Sebelum melaksanakan sholat fardu ya ada sholat sunnah rawatib, nah, kita penuhi itu semua ya. Sholat ya, syuruk, kemudian sholat duha dan sebagainya. Sholat malam ya, sholat malam kita kebanyakan dilaksanakan secara berjamaah dan waktunya pun setelah sholat Isya. Sementara Rasulullah sendiri melaksanakannya ya seorang diri di waktu malam, sebagaimana beliau itu melaksanakan sholat tahajud. Jadi yang namanya qiyamul lail itu adalah sholat malam, ya, sepertiga malam. Nah, namun memang di masyarakat kita untuk lebih mengajak masyarakat agar melaksanakan qiyamul lail, maka waktunya didahulukan, yaitu setelah sholat Isya. Karena kalau tengah malam, bisa-bisa jarang yang melaksanakan sholat qiyamul lail, ya. Karena ya orang cenderungannya ngantuk. Mereka mau bangun itu karena ada makanan kan, karena mau makan dan mereka agar tidak lemes. Jadi mereka bangun. Tapi kalau untuk sholat saja, acap kali sangat sulit mereka untuk bangun. Memperbanyak sholat sunnah, kemudian memperbanyak bersedekah. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik sedekah itu adalah yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali jika kita ini
ingin bersedekah. Walaupun jangan pula kemudian diartikan kita di bulan-bulan selain Ramadan tidak mau bersedekah. Kita ingin bersedekahnya itu dirapel di bulan Ramadan semua. Ya, tidak seperti itu. Artinya bulan Ramadan ini kesempatan yang terbaik untuk kita melatih diri memiliki jiwa selalu berbagi, selalu bersedekah agar kita menjadi orang yang dermawan, suka berderma. Nah, inilah saat melatih jiwa kita. Jadi seusai bulan Ramadan pun seyogyanya kita ini tetap senang berbagi kepada sesama. Kemudian mempelajari Al-Quran, tadarus, tadrisul Quran, ya, tadarusul Quran. Ini mempelajari Al-Quran itu berarti menalar Al-Quran. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Coba kita lihat ya. Ya, untuk bersedekah, banyak bersedekah, Rasulullah berbagi makanan berbuka. Ya. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqus min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Nah, tentu saja ya itu jika kita tidak berpuasa. Tapi kalau kita juga berpuasa itu sangat lebih baik ya. Jadi umpamanya di hari-hari ketika bukan bulan Ramadan, ada anggota keluarga kita atau tetangga kita, kawan kita berpuasa, kebetulan kita tidak berpuasa, maka jika kita saat maghrib kemudian kita langsung ingat, oh ada kawan kita nih yang sedang berpuasa. Kemudian kita langsung keluar membeli ke minimarket, umpamanya membeli minuman, kemudian ya buah, makanan untuk kawan kita yang sedang berpuasa itu, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu pun tetap dapat pahala. Ya. Jadi kalau umpamanya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ya saya, tidak dapat berpuasa sunnah nih, tapi saya akan sangat senang kalau memberi makanan untuk berbuka bagi mereka yang berpuasa. Ya itu juga baik ya. Silakan kalau ingin bersedekah dengan memberi makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, maka di kita jika ada takmir-takmir masjid yang setiap kali maghrib menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, ya. Ada anak-anak yang di setiap lampu merah itu membagikan ya makanan kecil untuk berbuka, itu sangat baik ya. Kita tunjukkan rasa saling berbagi. Di bis ya banyak orang yang kemudian minta izin kepada sopir bis ya, atau kenet untuk masuk kemudian membagikan makanan kepada penumpang yang ada di bis itu sebagai bekal untuk berbuka puasa. Dan di masyarakat kita sangat membudaya itu semuanya ya. Jadi banyak sekali sekarang ini, apalagi setelah reformasi ini, masjid-masjid yang menyediakan makanan untuk berbuka, kemudian orang-orang yang menyediakan makanan, kemudian dijejer di tepi jalan, silakan siapapun boleh mengambil makanan itu. Ini sangat baik. Ya, ini ada sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi. Faqad wurida 'inda At-Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam
hina su'ila ayu sadaqati afdal faqala sadaqatun fi Ramadan. Rasulullah ditanya sedekah manakah yang paling utama, beliau menjawab yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ya, tadi sudah saya sampaikan itu. Maka mari kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Kita dapat menolong kawan-kawan kita yang sedang kesulitan, ya. Banyak sekali cara kita untuk menolong, ya, dan ini sedang digalakkan, ya, bagaimana kita ini agar semua orang itu dapat berwakaf, ya. Jadi melakukan wakaf. Wakaf itu kebanyakan yang kita ketahui tentang wakaf ini adalah wakaf tanah, ya. Padahal tidak semua orang mempunyai tanah yang dapat diwakafkan, karena tanah itu adalah alat produksi dan memang digunakan untuk tempat tinggal atau untuk usaha. Nah, bagaimana kita bisa mewakafkan itu? Wakaf itu bisa bentuk apa saja, ya. Untuk, ya, kita katakanlah ini salah satu bentuk berbagi, ya, bersedekah. Umpamanya kita punya mobil, punya 2 mobil, ya. Biasanya yang kita pakai kan cuma 1. Mobil yang satunya lagi itu bisa kita pinjamkan ke takmir masjid atau ke sebuah sekolah, ke panti asuhan, ya, untuk jangka waktu tertentu, mungkin hanya 3 bulan, ya. Jadi manfaat dari mobil itu yang kita wakafkan. Nah, itu dia. Atau kalau seorang pengusaha SPBU umpamanya, dia kan jualan ada solar, ya, biodex, ya. Solar, kemudian Pertamax, kemudian Pertalite, ya. Nah, dia umpamanya, untuk yang Pertalite nanti saya wakafkan untuk umpamanya untuk madrasah apa, itu kan, untuk menolong gaji guru-guru madrasah tertentu. Nah, saya wakafkan selama 3 bulan. Jadi hasil dari penjualan Pertalite selama 3 bulan itu adalah diwakafkan untuk kemaslahatan guru-guru yang ada di sebuah sekolah. Nah, itu salah satu bentuk bersedekah, ya, berwakaf juga. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi semua orang punya kesempatan untuk wakaf. Bukan hanya mereka yang punya tanah tak terpakai saja, ya, tapi siapapun. Dan apapun bisa diwakafkan. Kita punya laptop, ya, bisa kita wakafkan manfaatnya, ya. Mungkin kita pinjamkan ke kantor takmir masjid, kantor panti asuhan, ya hanya selama 2 bulan saja, itu kan, karena dengan laptop ini maka mereka itu bisa bekerja, bikin laporan, bikin pelatihan dan lain sebagainya. Ya, dan yang lebih penting di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah mempelajari Al-Quran. Ada sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini 2 orang tokoh periwayat hadis yang sangat terkenal. Dan biasanya kalau Bukhari dan Muslim ini selalu disebut dengan asy-syaikhani, 2 orang syekh, 2 orang guru besar di bidang periwayatan hadis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, memberikan kebaikan, dalam memberikan kebaikan. Beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran bersama Jibril. Jadi, ya, dikatakan bahwa Rasulullah itu bersama Jibril membaca Al-Quran, dan Jibril itu menyimak bacaan Nabi, ya. Apabila Jibril alaihissalam menemuinya, maka beliau adalah orang yang paling ringan dalam berderma, lebih daripada angin yang bertiup. Ya, Jibril itu menyampaikan bahwa Nabi itu dalam berderma itu sangat enteng, sangat mudah. Ya. Bahkan ada seorang anak yang datang kepada Nabi
Nabi, ibu saya menyuruh saya datang ke sini untuk ya mohon dibantu pakaian karena kami tidak punya pakaian di rumah. Gitu. Nah, Nabi bingung. Oh, di sini sudah tidak ada pakaian itu kan, kecuali yang saya pakai ini. Kemudian anak kecil bilang, ya pakaian yang dipakai Nabi juga tidak apa-apa. Nabi lepas itu pakaiannya dan diberikan kepada anak itu. Oh, anak itu sangat gembira. Ya, Nabi pun ya kemudian harus bertanya kepada istrinya Aisyah gitu kan, barangkali ada kain yang bisa untuk dipakai, dijahit menjadi pakaian untuk Nabi. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap bulan Ramadan ini Rasulullah membaca Al-Quran dan bacaannya itu kemudian disimak oleh malaikat Jibril. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, dibetulkan oleh malaikat Jibril. Maka mari kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan memahaminya ya, karena to read is to comprehend. Ya. Jadi kalau kita membaca itu berarti kita juga berupaya untuk memahaminya, untuk mengerti kandungan apa yang kita baca. Jadi kita membaca itu tidak hanya untuk dirapal, ya, tanpa mengetahui isinya. Itu tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam nalar kita, ke dalam otak kita. Memang Al-Quran itu dapat menjadikan kita itu merasa dekat dengan Allah, walaupun kita tidak tahu artinya. Namun semestinya kita harus lebih, kita menjadikan bacaan Al-Quran ini untuk pendekatan diri kepada Allah, muqarabah ilallah, tapi juga untuk ziyadatul ilm, untuk penambahan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang sangat penting. Karena kalau kita membaca dan tidak mengerti artinya, maka kita menyanyiakan pesan Allah, ya. Sebagaimana ya Al-Quran ini, karena kandungan Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk dan kita tidak boleh menyanyiakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Menjadi penjelas mengenai petunjuk karena sebelum Al-Quran juga Allah sudah menurunkan kitab sebelumnya, merupakan petunjuk. Baik Injil maupun Taurat itu juga merupakan petunjuk. Namun petunjuk-petunjuk itu lebih dielaborasi lagi oleh Al-Quran, lebih berjelas oleh Al-Quran. Untuk itu maka kita harus membacanya. Tapi kalau kita tidak memahaminya, maka kita dianggap menyanyiakan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sia-sia. Jadi Nabi sendiri menyampaikan kepada Allah bahwa kaumku ini telah menyanyiakan Al-Quran. Mereka membaca, tapi tidak dengan upaya untuk memahaminya. Mereka hanya merapal saja. Jadi itu sangat disayangkan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan menyanyiakan kandungan Al-Quran, menyanyiakan Al-Quran? Ibnu Taimiyah menjelaskan ya bahwa mereka yang menyanyiakan Al-Quran adalah pertama orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Itu jelas ya, orang Islam sudah diberi petunjuk berupa Al-Quran, tapi petunjuk ini tidak pernah dibaca. Jadi mereka tidak pernah berusaha untuk mendapatkan petunjuk itu, untuk mengetahui petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran namun tidak berusaha memahaminya. Nah,
maka ia telah menyanyiakan Al-Quran. Nah, jadi makanya kita kalau membaca harus juga dengan artinya. Nah, maka saya menyarankan kepada siapapun kalau dalam acara-acara resmi, acara milad, acara di sekolah, di mana di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran, maka ya sebaiknya dibaca terjemahannya, karena para hadirin ini bukan orang Arab dan kebanyakan bukan santri yang paham bahasa Arab, ya. Jadi kita perlu terjemahan dari Al-Quran itu. Dan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran serta memahaminya namun tidak mengamalkannya. Nah, ini juga termasuk yang menyanyiakan Al-Quran. Jadi kita harus membaca, memahaminya, dan kemudian mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Dan kata lain, maka kita harus interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah dengan bil lisan, ya, secara lisan, kemudian bil azhan, dengan nalar, ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bil arkan, dengan tindakan. Bagaimana agar Al-Quran itu menjadi living Quran, ya. Kita ini menjadi the living Quran. Jadi Al-Quran itu masuk dalam seluruh nafas dan gerak tindakan kita setiap hari. Nah, tindakan kita setiap hari, perbuatan kita ini adalah cerminan dari Al-Quran. Nah, itulah yang semestinya dapat kita lakukan. Demikian Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan. Ya, inilah pelajaran ya dari Rasulullah, bagaimana dalam Ramadan ini, agar Ramadan ini betul-betul mendatangkan berkah kepada kita, umatnya. Barangkali ada pertanyaan, silakan Mbak Nadia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz Abduh. Di sini sudah ada pertanyaan. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena agak gelap di sini. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, saya bertanya ketika penentuan bulan Ramadan dan Syawal oleh sebagian orang ditentukan melihat hilal atau ru'yah. Bagaimana menentukan awal bulan lain? Pertanyaan ini sama sekali tidak ada unsur lain, tapi benar saya tidak tahu apakah tiap bulan dilakukan ruqyah. Terima kasih. Dari Pak Ucu dari MEM Sidomukti. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ucu. Ya, terima kasih. Ini Ibu Ucu, Mbak Nadia, ya, Ustazah Ucu. Ya, terima kasih pertanyaannya, ini bagus sekali, Bu Guru ya. Ya, apa ya, praktek ruqyah ini itu hanya untuk bulan Ramadan dan untuk bulan Syawal saja itu, Ustazah ya. Kalau untuk bulan-bulan yang lain tidak, ya. Apa untuk bulan Sya'ban, ya. Semestinya kalau ada nisfu Sya'ban, oh sebentar, ya. Nisfu Sya'ban itu kapan? Sebentar, tunggu sidang isbat, ya. Tunggu ru'yah gitu kan. Oh ternyata tidak, ya. Untuk penentuan 1 Muharram pun ya tidak, ya. Jadi khusus untuk Ramadan dan Syawal. Ya, pendasarannya adalah karena tadi ya, sumu li ru'yatihi waftiruhu li ru'yatihi. Nah, berawalilah bulan puasa itu setelah kamu melihat hilal, saat kamu melihat hilal, dan akhirilah bulan Ramadan saat kamu melihat hilal. Nah, jadi dalam hadis itu memang di situ dikhususkan untuk awal Ramadan dan awal Syawal ya. Nah, namun sesungguhnya ya karena itu merupakan perhitungan ya semestinya harus selalu digunakan ya ru'yah itu. Tapi memang sesungguhnya mereka yang melakukan ru'yah itu sebetulnya mereka melakukan hisab juga ya. Sesungguhnya dan patokan yang utamanya sesungguhnya adalah hisab. Ya, karena untuk menentukan segala macam itu lebih akurat. Nah, dengan hisab itu kita bisa tahu kapan awal Ramadan 10 tahun yang akan datang, kita sudah tahu
Bahkan 50 tahun yang akan datang, bisa diketahui, gitu kan? Akan dengan hisab, itu dengan perhitungan. 100 tahun yang akan datang bisa diketahui. Nah, jadi memang tidak ada Bu Ucu ya, khusus untuk Ramadan dan untuk Syawal saja. Ya, terima kasih. Yang lain tidak ada ya? Oh, ini waktunya juga sudah pukul 20.30 ya. Nah, terima kasih Bu Ucu. Saya kira mudah-mudahan jawaban saya ini ya cukup bisa memberikan penjelasan ya. Ya, karena waktu yang sudah larut, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama agar kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dan kita dapat mencapai derajat takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut hawwinna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Nadia ditutup. Oh, belum di-mute itu. Belum di-unmute. Oh ya, baik. Ini mungkin Nadia ada trouble di tempatnya. Ya, silakan Mbak Nadia. Halo? Oke. Ya, mohon maaf ini saya sedang di perjalanan. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan Ustadz Abduh dan kehadiran hadirin. Mari kita tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.